Oke, buat Ansel, materinya dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kenapa sih ayat ini ditekenin lagi? Kenapa? Kaget. Jemaat-jemaat tolong Kenapa ayat ini? bersabar. Ayat ini ditekenin terus. Kan sampai dalam. Ditekanin lagi, kita diingatkan lagi untuk ayo beritakan Injil, karena kadang kita cuma mau mendengar aja gitu. Kita cuma mau memuaskan telinga kita aja, tapi padahal esensinya kita sebagai jemaat kita harus untuk memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Nah, kenapa sih sebenarnya selalu di-remind lagi tentang ayat ini? Kenapa? Nah, sebenarnya tanda-tandanya udah jelas di dunia ini kita lihat ya. Bahkan udah terjadi dari dulu. Di sini kita bisa baca, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di sini soal dongeng ini maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh hal-hal yang gak benar tapi dipercaya bertahun-tahun. Contohnya, oh kalau kamu gak pulang jam segini, nanti begini loh, ada wewe gombel atau apa gitu. Itu kan hal-hal yang gak benar gitu, yang kita percaya, yang dipercaya selama bertahun-tahun karena itu memuaskan telinga. Sedangkan kebenaran, orang lebih sukar memalingkan dirinya dari kebenaran dan mendengar apa yang dia mau dengar aja. Jadi teman-teman, di sini kita diingatkan lagi dan ditekankan lagi bahwa tugas kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Beritakanlah kebaikannya, beritakanlah kebenarannya. Karena kita sudah diberkati, kita sudah dimaafkan, kita sudah diberi. Gua beri lu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, zaman dimana Rasul Paulus menulis surat ini untuk Timotius anaknya, itu memang lagi beredar banyak banget dongeng-dongeng. Maksudnya dongeng-dongeng itu cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita yang dulu gitu, yang nggak jelas juga kebenarannya tapi dipercaya. Misalnya tentang adanya setan ini, setan itu, dan lalu ada jam-jam tertentu. Gue pernah waktu kecil lagi jalan, katanya kalau lagi bulan purnama, bulannya nggak boleh ditunjuk pakai jari, nanti jari bisa putus. Oh iya. Ada yang bilang kayak gitu. Gue dari kecil nunjuk melulu, bagus gitu loh. Masih utuh sampai sekarang gitu loh. Ya, dan ini gue nggak tahu sih alasannya kenapa. Gue nggak tahu alasan kenapa dibilang kayak gitu. Kalau yang soal keluar rumah nggak boleh sampai jam 6 sore gitu, itu kan jelas bohong gitu kan, bikin supaya anak-anak nggak main kemalaman. Tapi di ayat ini kita bisa lihat, bukankah ayat yang bilang akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan cari, zaman sekarang udah terjadi kan, mereka akan cari gereja-gereja yang ajarannya pokoknya sesuai yang gua mau. Mau itu sesuai firman Tuhan apa enggak, gue gak peduli, pokoknya gue suka. Nah, dalam bahasa yang lebih halus di dunia gereja karismatik adalah khotbah-khotbah yang gue tuh diberkati banget ya sama khotbah hari ini, kayak gitu loh. Mereka cari yang itu, tapi mereka gak mau ngulik lagi apakah itu benar apa enggak. Kemarin ada pertanyaan, ada cerita dari orang, gue gak paham ya,
di mana hubungannya bahasa roh sama kisah tentang Yesus bilang gini, apakah ada di antara kamu bapak-bapak yang anaknya minta roti tapi dikasih batu? Urusannya di mana bahasa roh? Gitu. Gue gak ngerti gitu. Tapi ada aja yang, wah gila saya diberkati banget Pak. Jadi lain kali kalau saya minta roti sama bapak saya bahasa roh aja. Kayak gitu. Jadi aneh gitu kan. Tapi mereka suka. Nah orang akan mencari-cari ajaran-ajaran yang menurut kehendak mereka, yang bisa nyenangin hati mereka, yang bisa menyenangkan telinga mereka. Jadi khusus untuk yang di surat Timotius ini penting buat dilihat latar belakang sejarahnya dan budaya yang ada di sana. Kenapa ini ditulis, siapa yang nulis, dan poinnya apa. Di surat Timotius itu banyak bahas tentang guru palsu, nabi palsu, dan sebagainya, semua yang palsu-palsu. Itu banyak dibahas, sampai dibahas ada yang satu yang lebih tegas lagi gini. Kalau ada dalam jemaat orang yang terlalu beda, dalam arti kata beda tuh negatif. Orang suruh yang benar, dia malah terus-terusan bikin yang salah gitu, sengaja. Dan di situ ditulis dengan jelas bilang gini, orang seperti itu usir dari komunitasmu. Itu gas itu. Jadi hukum kasih itu bukan seperti yang orang-orang apa-apa diampuni. Enggak. Kadang-kala kita harus tegas. Kalau enggak, iman kita dipermainkan. Kita harus tegas. Makanya tadi yang soal ayat yang tadi apa? Yang pengampunan Nopi ya yang pertama ya, kalau 2-3 saksi. Itu kan bilang gini, kalau ada yang salah nih, misalnya lu salah nih, gua kasih tahu, lu nggak terima. Tapi kesalahan yang lu buat lu fatal maksudnya, lu nggak boleh kayak gini. Tapi kalau ini kan cuma gue yang ngomong nih, nanti nggak ada yang percaya. Gua bawalah siapa kek, gua bawa Hansel, gua bawa Novi. Gua ngomong lagi sama lu pokoknya gue kasih tahu ya, lu pokoknya nggak boleh nih. Ketika lu ngelak segala macam, ada 2 orang saksi nih, jadi bukan gua sendiri. Udah ada saksi pun, lu masih kayak gitu, bikin kesalahan yang sama, bikin ulah yang sama. Kalau udah kayak gitu, udah nggak bisa ada cara lain. Diumumkan di jemaat. Bapak Ibu hati-hati sama yang namanya si ini. Karena dia punya kebiasaan begini, dia punya hati-hati kalau sampai dia ngajakin bisnis ini, Bapak Ibu akan terjerat, ya, kayak gitu. Itu harus dikasih tahu di jemaat. Karena kayak gitu kan bisa mencelakakan jemaat. Jadi kayak gitu caranya. Jadi bukan soal hukum kasih yang ampunilah, udahlah nanti biar Tuhan yang hukum. Ya kalau biar Tuhan yang hukum ngapain lu gereja ada hamba Tuhannya kalau Tuhan lagi gitu loh. Itu ucapan para pemalas.